RSUD Ramo yang lokasi tidak jauh dari area lapangan Merdeka ini begitu. Dan nantinya Presiden akan melihat bagaimana kondisi fasilitas kesehatan yang terdampak di rumah sakit ini, sehingga Presiden Prabowo bisa memberikan instruksi untuk penanganan lebih lanjut begitu. Dan tadi Presiden Prabowo Subianto juga sudah menyaksikan secara langsung sejumlah fasilitas pendukung yang ada di lapangan Batikari, mulai dari melihat kesiapan air bersih, kemudian lanjut ke area dapur umum yang dimiliki oleh atau didirikan oleh pihak Brimob, dan kemudian bergeser ke area tenda-tenda pengungsian untuk memastikan kondisi pengungsi dapat terlayani dengan baik dan bantuan-bantuan dapat tersedia dengan baik begitu. Dan tadi Presiden Prabowo juga memberikan pernyataannya terkait dengan kunjungan perdananya ke lokasi bencana ini. Di mana dari awal tadi Presiden Prabowo menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya ratusan warga NTT begitu, dan juga tadi Presiden menekankan terkait dengan pendidikan. Presiden ingin proses belajar mengajar di area terdampak bencana ini dapat terlaksana sehingga proses belajar mengajar dapat dipindahkan terlebih dahulu ke tenda-tenda pengungsian, sehingga meskipun adanya bencana ini proses belajar mengajar tetap bisa dilakukan dengan baik begitu. Dan untuk proses recovery perumahan atau pembangunan ini, Presiden menilai untuk recovery ini dapat dilakukan setelah dilakukan, karena untuk kondisinya saat ini berdasarkan sejumlah AC ini dipastikan masih bisa dapat terjadi dalam waktu dekat ini, sehingga dibutuhkan waktu 3 minggu ke depan yang dibutuhkan bagi pemerintah untuk memastikan tidak ada lagi pasisulan dan kondisi di PNT ini dapat dipastikan aman begitu. Ya, Kautsar, dari pengetahuan Anda di lapangan, apa yang menjadi tantangan terbesar agar seluruh arahan dari Presiden Prabowo Subianto ini dapat benar-benar terrealisasi dengan cepat dan juga tepat? Ya, untuk ini memang dibutuhkan kerjasama oleh seluruh pihak terkait, khususnya dari pemerintah terkait begitu, baik dari BPBD, dari TNI, Polri, dan semuanya unsur memang harus bergotong royong untuk memastikan semua fasilitas yang dapat menjamin para pengungsi ini dapat terlayani dengan baik ini harus semuanya berkoordinasi begitu. Jika memang kita lihat di lapangan berdikari saat ini memang seluruh pihak juga sudah berjibaku bersama-sama untuk mendirikan bangunan sosial pengungsian dan memberikan layanan untuk yang memastikan bahwa kelayakan para pengungsi ini dapat terjamin. Khususnya dengan air bersih, tadi kami juga melihat ada sejumlah toren-toren yang menampung menampung air bersih yang untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat ini dapat terjamin. Demikian, Andro. Ya, Kautsar, Presiden Prabowo pun juga tadi kembali begitu menyoroti dalam ratas dan juga tadi juga sempat disampaikan terkait dengan proses belajar mengajar terutama bagi para siswa-siswi di Kabupaten Ageko NTT begitu. Dari sisi kemanusiaan sendiri, bagaimana antusiasme anak-anak dan juga orang tua di pengungsian tepatnya di lapangan berdikari saat ini melihat ataupun menyikapi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto terutama berkaitan dengan pendidikan yang harus terus dilanjutkan? Ya, memang untuk antusias para anak-anak di sini ini sangat luar biasa, sangat tinggi begitu antusiasnya menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan tadi para sejumlah pampres atau pasukan pengamanan Presiden sempat kewalahan gitu untuk menghalau para masyarakat dan juga anak-anak yang ingin bersalaman langsung dengan Presiden Prabowo Subianto dan juga untuk bercengkrama dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan keluh kesahnya di lokasi bencana ini. Jadi artinya memang antusias di lapangan berdikari ini sangat luar biasa tingginya. Bahkan tadi ulangi lagi bahwa sejumlah anggota Paspampres sempat kewalahan itu untuk menghalau para pengungsi untuk keamanan Presiden Prabowo Subianto juga tetap terjamin. Namun komunikasi ataupun aspirasi dari masyarakat ini juga dapat
didengar langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Begitu. Jadi artinya memang luar biasa sekali di lapangan Merdeka hari ini. Begitu, Andro. Baik, Kautsar, secara umum bagaimana tanggapan masyarakat di sana mengetahui Presiden langsung turun memimpin ratas, kemudian juga memimpin langsung pemulihan. Bahkan tadi pada saat konferensi pers begitu, Presiden kembali menekankan dan juga meyakini bahwa pemerintah pusat hadir dan terus membantu warga NTT. Apakah ini memberikan juga rasa aman bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Nagekeo NTT dengan kehadiran Presiden? Ya benar, Andro, bahwa tadi juga masyarakat juga Bupati Nagekeo juga menyampaikan bahwa kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto langsung ke lokasi besar ini memberikan harapan bagi pemerintah maupun untuk masyarakat untuk bisa kembali pulih secara normal untuk berkegiatan sehari-hari begitu. Waduh, dan tadi juga masyarakat tampaknya sangat berantusias sekali untuk bisa bersalaman dengan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan juga Presiden Prabowo Subianto juga tak segan untuk menyalami bahkan memeluk sejumlah masyarakat dan anak-anak. Artinya memang kedekatan antara Presiden Prabowo Subianto dan juga para masyarakat yang terdampak bencana di area Nagekeo ini juga sangat terlihat kehangatannya begitu. Jadi meskipun banyaknya masyarakat yang ingin bersalaman juga kondisi keamanan juga tetap terjamin, namun Presiden Prabowo Subianto juga tetap menanggapi salah dari masyarakat begitu. Jadi Presiden memberikan waktu untuk adanya sebuah sedikit kuis gitu untuk para anak-anak untuk menebak nama-nama menteri kabinetnya seperti Bahlil, kemudian ada dari Menteri Dalam Negeri, Mendagri hingga Kapolri ini memberikan ice breaking bagi masyarakat untuk sedikit melupakan bencana, sehingga Presiden tadi memberikan sebuah teka-teki ataupun kuis gitu untuk siapa yang bisa melengkapi nama-nama menteri ini mendapatkan hadiah gitu. Jadi artinya memang kehangatan dan juga hiburan juga diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto di lokasi bencana pengungsian di lapangan Merdeka hari Nagekeo. Dan Andro dan juga pemirsa bisa kami informasikan terbaru bahwa saat ini kami bersama rombongan Presiden Prabowo Subianto tengah menuju ke lokasi selanjutnya, yaitu yang dijadwalkan RSUD Air Ramo untuk memastikan atau melihat langsung bagaimana kondisi RSUD ini, apakah dampak dari gempa pertama kali yaitu magnitudo 7,7 ini sangat berdampak ataupun ada fasilitas yang perlu perbaikan. Ini juga menjadi catatan bagi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke RSUD saat ini. Demikian, Andro, kembali studio. Baik, terima kasih Kautsar atas informasi Anda. Kami juga lihat bahwa saat ini Presiden sedang menuju ke RSUD Air Ramo untuk melihat titik yang selanjutnya. Tadi setelah dari lapangan Berdikari, bahwa Presiden bersama dengan sejumlah menteri dan juga dari Kapolri, kemudian juga BNPB, BMKG secara bersama-sama untuk melakukan percepatan pemulihan terkait dengan gempa di Nusa Tenggara Timur yang terjadi pada 15 Agustus 2026 yang lalu. Tadi juga pemirsa ada beberapa hal juga yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa ia hadir secara langsung untuk melihat langkah-langkah yang sudah dilakukan terkait dengan pemulihan pasca gempa bumi yang terjadi di NTT pada 15 Agustus 2026. Tadi pun juga Presiden menyampaikan belasungkawa dan juga mendalam atas bencana yang terjadi dan juga memberikan arahan dan juga peringatan kepada khususnya di Kabupaten Nagekeo NTT berkaitan dengan status kewaspadaan terhadap bencana gempa yang masih terjadi hingga 3 minggu ke depan. Dan pemirsa, usai jeda berikut ini, Breaking News Metro TV masih akan kami lanjutkan. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.